Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, pada siang hari ini kita akan melakukan rilis berita resmi statistik, di antaranya terkait dengan rilis berita perkembangan indeks harga konsumen atau lebih kita kenal dengan istilah inflasi. Kemudian yang kedua adalah rilis perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Dan yang ketiga, perkembangan statistik transportasi. Pada bulan November 2024 ini, inflasi month-to-month terjadi sebesar 0,22%. Inflasi ini dipicu pada 6 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kemudian kelompok yang lainnya yang memicu inflasi juga adalah kelompok kesehatan, kelompok perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian kelompok perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga, dan kelompok transportasi. Untuk 5 kelompok lainnya justru mengalami perkembangan deflasi. Jadi pada bulan November 2024, inflasi kita secara month-to-month terjadi sebesar 0,22%. Ini menandai juga terjadinya inflasi tahun ke tahun atau year on year-nya menjadi sebesar 1,07% dan inflasi secara tahun kalender atau year to date sebesar 0,79%. Jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, di bulan November ini sedikit mengalami kenaikan. Di bulan November inflasi sebesar 0,17% dan di bulan November 0,22%. 6 kelompok pengeluaran yang memicu terjadinya inflasi yaitu kelompok makanan dan minuman sebesar terjadi inflasi sebesar 0,46% dengan andil sebesar 0,16%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga terjadi inflasi secara month-to-month sebesar 0,82% dengan andil sebesar 0,05%. Kemudian perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,05% dengan andil sebesar 0,01%. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga terjadi inflasi sebesar 0,09%. Kelompok kesehatan terjadi inflasi sebesar 0,07% dan kelompok transportasi terjadi inflasi sebesar 0,01%. 5 komoditas dengan andil pada inflasi dan deflasi pada month-to-month di bulan November 2024 ini, yaitu kelompok bawang merah memberikan andil pada inflasi sebesar 0,09, minyak goreng juga memberikan andil inflasi sebesar 0,09, kemudian di komoditi daging ayam ras juga memberikan inflasi sebesar 0,06, emas perhiasan dan tomat memberikan andil masing-masing 0,04%. Sedangkan yang 5 komoditas lainnya yang menyebabkan andil pada terjadinya deflasi di Kabupaten Wonosobo pada bulan November 2024 ini adalah komoditas cabai rawit memberikan andil pada deflasi sebesar minus 0,07, kemudian beras memberikan andil pada deflasi sebesar minus 0,05, kemudian kentang juga memberikan andil pada deflasi sebesar minus 0,02, cabai hijau dan cabai merah juga masing-masing sebesar minus 0,02. Secara month-to-month historis inflasi ini di 2 bulan terakhir yaitu di bulan Oktober dan November, tampak di sana yang memberikan andil pada inflasi adalah komoditas daging ayam ras. Di sana memberikan andil sebesar masing-masing 0,06%. Kemudian di sana juga ada kelompok emas perhiasan memberikan andil yang sama yaitu 0,04%. Kemudian ada minyak goreng di bulan November ini memberikan andil pada inflasi sebesar 0,09 dan tomat juga memberikan andil
pada inflasi sebesar 0,04%. Secara year on year, tadi sudah saya sampaikan terjadi inflasi sebesar 1,07%. Ini jika dibandingkan dengan bulan Oktober, year on year-nya di bulan Oktober tahun 2024 ini, kita juga mengalami sedikit penurunan. Kalau inflasi secara year on year di bulan Oktober 2024 kemarin sebesar 1,71%. Nah, di bulan November 2024 ini inflasi secara year on year Kabupaten Wonosobo sebesar 1,07%. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, tampaknya inflasi di bulan November secara year on year di tahun 2024 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa kelompok pengeluaran yang memberikan andil pada deflasi secara year on year ada 3 kelompok, yaitu kelompok perumahan, listrik, bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. 3 kelompok tersebut dari 11 kelompok pengeluaran memberikan andil pada deflasi di bulan November ini. Sedangkan 8 kelompok lainnya, yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau, pakaian, alas kaki, perlengkapan, kesehatan, transportasi, rekreasi, pendidikan, perawatan pribadi, dan penyediaan makan minuman memberikan andil pada terjadinya inflasi sebesar 1,07% tadi. Di kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan November ini secara year on year memberikan terjadi inflasi sebesar 1,57% atau memberikan andil sebesar 0,54%. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi inflasi sebesar 5,02% dengan andil sebesar 0,3%. Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya memberikan terjadi inflasi secara year on year sebesar 2,28% dengan andil sebesar 0,05%. Kemudian di kelompok pendidikan juga terjadi inflasi sebesar 1,31% secara year on year dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. 5 komoditas dengan andil pada inflasi dan deflasi secara year on year di Kabupaten Wonosobo pada bulan November ini, yaitu untuk yang memberikan andil pada inflasi adalah di komoditas beras. Komoditas beras secara beruntun dalam 1 tahun ini ternyata memberikan andil inflasi secara berkesinambungan di Kabupaten Wonosobo. Di bulan November ini secara year on year kelompok komoditas beras memberikan andil inflasi masih sebesar 0,56% dan komoditas emas perhiasan 0,24%, kopi bubuk sebesar 0,23%, sigaret kretek 0,2%, dan minyak goreng sebesar 0,18%. Sedangkan beberapa komoditas lainnya yang memberikan andil pada deflasi atau menarik ke bawah dari inflasi ini adalah kelompok-kelompok pada komoditas horti yang diproduksi oleh Kabupaten Wonosobo sendiri. Di antaranya yaitu cabai rawit memberikan andil pada deflasi sebesar minus 0,31%, cabai merah juga memberikan andil pada deflasi sebesar minus 0,31%, cabai hijau minus 0,09%, telur ayam ras sebesar minus 0,11%, dan komoditas bensin juga memberikan andil pada deflasi secara year on year sebesar minus 0,13%. Secara berturut-turut dalam 11 bulan terakhir ini, komoditas beras selalu memberikan andil pada deflasi di Kabupaten Wonosobo. Berikutnya akan kami rilis tingkat penghunian kamar dan juga tingkat rata-rata lama tamu menginap berdasarkan hasil survei VHTS
yang terjadi di bulan Oktober 2024. Pada bulan Oktober 2024, tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 5,00 poin secara month-to-month, dan secara year on year juga mengalami penurunan sebesar minus 1,78 poin. Di bulan Oktober 2024 ini, tingkat penghunian kamar hotel hanya terjadi sebesar 28,21%. Dibandingkan dengan bulan September tahun 2024, tingkat penghunian kamar kita menunjukkan penurunan, tadi sudah saya sampaikan, sebesar 5,00 poin, yaitu di bulan September tingkat penghunian kamar hotel adalah sebesar 33,21%. Jika kita pisahkan tingkat penghunian kamar, yaitu kamar hotel bintang dan non-bintang, di tingkat penghunian kamar hotel bintang juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan September 2024. Di bulan September 2024, tingkat penghunian kamar di hotel di Kabupaten Wonosobo sebesar 41,70%. Namun di bulan Oktober ini hanya mencapai 31,94%, atau secara month-to-month mengalami penurunan sebesar minus 9,76 poin. Dan secara year on year atau dibandingkan dengan bulan Oktober di tahun 2023 yang mencapai 45,57%, tingkat hunian kamar hotel bintang ternyata mengalami penurunan sebesar minus 13,63 poin. Tingkat penghunian kamar hotel pada hotel-hotel non-bintang di bulan Oktober 2024 juga menunjukkan penurunan menjadi 26,12%. Jika dibandingkan dengan bulan September 2024, terjadi penurunan sebesar minus 3,85 poin, yaitu di bulan September 2024 tingkat penghunian kamar di hotel non-bintang di Kabupaten Wonosobo sebesar 29,97%. Dibandingkan dengan bulan Oktober atau bulan yang sama di tahun yang sebelumnya, tingkat penghunian kamar di bulan Oktober 2024 ini juga mengalami penurunan. Di bulan Oktober 2023, tingkat penghunian kamar hotel di Wonosobo sebesar 26,42%, sehingga mengalami penurunan sebesar minus 0,30 poin, yaitu menjadi 26,12% di bulan Oktober 2024. Berikutnya indikator yang kita rilis adalah rata-rata lama menginap tamu di bulan Oktober 2024. Rata-rata lama menginap tamu di bulan Oktober 2024 ini tercapai sebesar 1,1 malam. Rata-rata lama menginap tamu di Oktober 2024 ini mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan September 2024, yaitu sebesar di bulan September 2024 yaitu sebesar 1,11 atau 1,11 poin, menjadi 1,11 malam menjadi 1,10 malam. Jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2023 tampak mengalami ada kenaikan, yaitu sebesar 0,03 poin. Jika kita pisah antara rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang dan di hotel non-bintang, yaitu di rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang di Oktober 2024 yaitu sebesar 1,26 malam. Ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan bulan September 2024, yaitu penurunannya sebesar minus 0,14 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan yang sama di 2023 atau di Oktober 2023, tampak terjadi kenaikan sebesar 0,01 poin.
Kemudian untuk rata-rata lama menginap tamu di bulan Oktober untuk hotel non-bintang adalah 1,01 malam. Ini sepertinya stagnan atau sama dengan di bulan September 2024. Jadi tidak terjadi kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, tampak ada sedikit penurunan sebesar 0,01 poin. Di bulan Oktober 2023, tingkat rata-rata lama menginap tamu hotel non-bintang yaitu 1,02 malam, dan di bulan Oktober 2024 menjadi 1,01 malam. Indikator berikutnya yang kita rilis pada siang hari ini adalah indikator tentang transportasi yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Kedatangan dan keberangkatan penumpang bus akap di bulan Oktober 2024, jumlah kedatangan penumpang dengan menggunakan bus akap yaitu sebanyak 26.401 penumpang. Ini secara mantuman menunjukkan ada sedikit peningkatan atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di tahun 2024 ini ada sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,10%. Sedangkan jumlah keberangkatan di bulan Oktober 2024 dari bus akap ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, dan di bulan sebelumnya di tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,86%. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2023 juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar 18,39%. Di bulan Oktober 2023 jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan dengan menggunakan bus akap sebesar 35.419 penumpang, sedangkan di bulan Oktober 2024 hanya 28.907. Pada bulan September 2024 jumlah penumpangnya sebanyak 29.454 penumpang yang melakukan keberangkatan menggunakan bus akap. Kemudian indikator lainnya yaitu jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang menggunakan bus AKDP dengan jumlah kedatangan sebanyak 6.504 penumpang. Kemudian jumlah keberangkatan di bulan Oktober 2024 dengan bus AKDP yaitu 9.901 penumpang. Jumlah kedatangan dibandingkan yang menggunakan bus AKDP dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami sedikit peningkatan, yaitu meningkat sebesar 10,14%. Di bulan September 2024 jumlah penumpang yang datang menggunakan bus AKDP hanya 5.905 orang, dan di bulan Oktober 2024 naik menjadi 6.504 penumpang. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, jumlah kedatangan penumpang dengan bus AKDP ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu perbedaannya hampir sekitar minus 46,23%. Sedangkan untuk keberangkatan penumpang tadi sudah saya sebutkan sebanyak 9.901 penumpang. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama di bulan yang sama di tahun sebelumnya juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu perbedaan yang cukup signifikan sebesar 25,70%. Namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di tahun 2024 ini atau dibandingkan dengan bulan September 2024 ternyata menunjukkan kenaikan sebesar 17,66%. Jika kita gabungkan antara bus akap dan AKDP, secara mantuman jumlah kedatangan mengalami kenaikan sebesar 1,94%, yaitu dari 32.279 menjadi 32.905 penumpang. Namun jika kita bandingkan secara year on year atau dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya,
ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan, di mana di bulan Oktober 2023 ada 45.032 penumpang, dan di bulan Oktober 2024 ini hanya 32.905 penumpang yang datang menggunakan bus akap dan AKDP tadi. Kemudian yang melakukan keberangkatan juga demikian, jika digabungkan antara bus akap dan AKDP yang melakukan keberangkatan mengalami kenaikan sebesar 2,47%. Dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, juga ada terjadi perbedaan yang cukup signifikan sebesar minus 20,39%. Di bulan September 2024, jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan dengan bus akap dan AKDP hanya sebesar 37.873 penumpang, sedangkan di bulan Oktober sebanyak 38.808 penumpang. Demikian indikator yang kita rilis pada siang hari ini, mulai dari inflasi, kemudian tingkat penghunian kamar, rata-rata lama menginap tamu baik di hotel bintang maupun non-bintang, dan juga statistik transportasi. Bahan-bahan tayangan dan naskah yang kami sampaikan tadi dapat Bapak Ibu semua unduh di link wonosobo.bps.go.id/brs.html. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.